Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah pemrograman web 1. Dan untuk hari ini kita akan menggunakan pembelajaran secara online menggunakan video pembelajaran YouTube. Dan teman-teman, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang plugin, ya. Nah, sebelum kita praktek lebih jauh, ya, kita akan bahas dulu sebetulnya apa itu plugin. Nah, plugin adalah kode software dengan fungsi tertentu yang memungkinkan aplikasi atau website kita untuk menjalankan fitur tambahan di aplikasi atau website tersebut. Menggunakan plugin berarti Anda memasukkan plug, ya, yaitu kode tambahan untuk memodifikasi kode original. Ya, apabila suatu saat perubahan yang dilakukan tidak lagi digunakan, maka Anda hanya perlu unplug atau melepaskan kode dengan cara menghapus kode tambahan tersebut. Ada banyak sekali pilihan plugin yang ada di pasaran, mulai yang gratisan sampai yang berbayar. Jadi di dalam merancang website, teman-teman, nah biasanya untuk bisa membuat website yang interaktif, selain kita membuat script sendiri atau merancang script sendiri, biasanya kita menggunakan plugin tambahan. Dan biasanya juga plugin tersebut ada yang memang tersedia gratis, ya, ada juga yang memang berbayar. Nah, kemudian di sini kelebihan plugin di sini yaitu salah satunya membuat pekerjaan Anda dalam membangun website menjadi jauh lebih cepat, ya. Karena kita tinggal mengincludekan saja, ya, plugin tersebut, kemudian kita menggunakan inisialisasi script untuk menjalankan plugin tersebut, dan ya tanpa harus bersusah payah, ya, maka fungsi-fungsi dari plugin tersebut bisa kita rasakan. Kemudian membuat website Anda menjadi lebih interaktif dan memiliki fungsionalitas yang lebih, ya. Dan adapun kekurangan plugin itu sendiri, di sini menggunakan terlalu banyak plugin mungkin akan mengurangi performa website Anda. Jadi ketika kita banyak menggunakan plugin, karena bisa jadi dalam satu package plugin itu kan banyak file-file yang ikut juga, dan memang size-nya itu lumayan cukup besar. Bayangkan saja ketika kita banyak plugin, berarti banyak file tambahan yang terinclude ke halaman website kita, maka akan berpengaruh terhadap performance, ya. Kemudian menggunakan plugin bisa jadi dapat mengancam keamanan website Anda. Nah, ini mohon diperhatikan ketika kita menggunakan plugin tertentu, diharapkan pilih dari vendor yang terpercaya atau dari alamat website yang memang terpercaya. Jangan sampai kita asal-asalan memasukkan plugin, justru itu malah menjadi celah hacker untuk bisa masuk atau malware, ya, ke server kita melalui halaman website yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya di sini, nah, adapun sebetulnya teman-teman banyak sekali plugin-plugin yang bisa kita gunakan, ya, dalam berbagai segmentasi pasar, gitu ya, dalam mungkin dalam beberapa kasus, ya, contohnya misalkan image slider, kemudian ada data table, kemudian ada teks editor seperti TinyMC, ya, seperti yang kemarin teman-teman buat di jQuery, ya, bagaimana mengolah teks, kemudian kita gunakan perintah jQuery untuk istilahnya mengedit CSS-nya, ya, menjadi tebal, miring, dan sebagainya macamnya. Nah, itu sebetulnya ada pluginnya, tanpa teman-teman harus bikin satu persatu, itu sudah ada sebetulnya. Oke. Dan untuk pengenalan plugin untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang plugin data table, ya. Nah, jadi kita kali ini akan mencoba menggunakan plugin pada sebuah halaman website, khususnya untuk bagaimana mengubah suatu tampilan tabel yang sederhana menjadi tabel yang interaktif, yaitu dengan plugin data table, ya. Nah, di sini data table merupakan sebuah plugin jQuery. Nah, ketika kita berbicara masalah plugin, kemudian ada istilah plugin jQuery, biasanya plugin jQuery itu plugin yang memang bahasa dasarnya menggunakan framework jQuery, ya, atau untuk bahasa settingannya menggunakan perintah jQuery.
untuk memanipulasi data dalam tabel HTML. Data table memungkinkan kita membuat tabel dengan fitur pencarian. Jadi pada saat kita membuat tabel itu, ya tabel hanya sebagai view saja, tidak ada tampilan apapun yang lebih. Nah, dengan menggunakan data table ini, kita ketika merender istilahnya ke dalam bentuk data table, maka akan muncul fasilitas pencarian, ya. Kemudian ada fasilitas pagination, ya, paging. Kemudian menampilkan data sebanyak kita mau, mengambil data dari AJAX dan sebagainya macamnya. Jadi selain yang tadi, salah satunya juga kita bisa menampilkan data dalam bentuk AJAX. Misalkan nanti kita larinya ke PHP dan datanya misalkan ketika cukup besar, teman-teman, kita bisa menggunakan teknik AJAX, ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman, ya, perbedaannya ketika kita membuat tabel dengan HTML biasa, tampilannya seperti ini. Ya, ini yang paling sederhana, belum kita masukkan border dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kita akan coba praktekkan, ya. Nah, saya lanjut aja teman-teman, ya. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan plugin, tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Ini tampilannya jadi seperti ini. Maaf ya, mana ya? Enggak. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi, kemudian ada beberapa fasilitas tambahan, ada searching, kemudian ada menampilkan record, ya, per 10, per 20, per berapa gitu ya, sampai 100. Kemudian ada paging halaman, ya, per halaman. Misalkan halamannya defaultnya dipisah 10 record misalkan, seperti itu. Ini luar biasa sekali, ya. Tanpa kita harus memikirkan script yang panjang, kita cukup mengincludekan plugin ini saja, kemudian menuliskan sintak awalan untuk memanggil fungsi tersebut, ya, hasilnya seperti ini, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita mengubah si istilahnya apa ini, ya, si tabel yang tadinya asalnya adalah tampilannya sangat sederhana sekali seperti ini. Nah, apa yang harus kita siapkan, ya. Jadi pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu plugin data table. Jadi plugin data table ini nanti teman-teman bisa diakses di https://datatable.net, ya. Nah, teman-teman, saya cek seperti ini, ya. Data table. Nah, searching aja di Google, nanti kita ketemu. Klik data table seperti ini. Ini website utamanya, ya. Nah, ini slogannya, add advanced direction control to your HTML tables, ya, the free and easy way, nah, katanya, ya. Bebas, ya, katanya. Dan sebetulnya teman-teman, untuk menjadikan tabel yang sederhana di HTML menjadi tabel yang interaktif menggunakan data table ini, ada dua teknik, ya, yang kita bahas di sini. Teknik yang pertama adalah mengincludekan plugin secara online dan mengincludekan plugin secara offline, ya. Artinya apa? Kalau misalkan kita mengincludekan plugin secara online, berarti kita harus terbiasa terkoneksi ke internet, ya. Nah, kalau misalkan tidak online, berarti offline, ya. Nah, berarti kalau offline tanpa harus terkoneksi internet, kita masih bisa menampilkan tabel data table seperti itu. Nah, yang akan kita bahas adalah yang sekarang adalah menggunakan plugin secara online. Ya, di jQuery di data table ini, teman-teman, kita memiliki biasanya paling sedikit 3 buah file yang harus diincludekan. Jadi ada yang pertama itu adalah satu file CSS, ya. Kemudian yang kedua ada JavaScript. Jadi ada 2 buah file JavaScript. Jadi ada 1 buah file CSS dan ada 2 buah file JavaScript. Nah, jadi kalau yang versi online kita langsung ke alamatnya saja, ya. Jadi di lokal itu kita tidak ada tambahan ketiga file ini. Kita hanya mengakses alamatnya saja yang dihostingkan, ya. Jadi si file CSS dan JavaScript-nya ini dia dihostingkan di cloud, kemudian kita hanya mengambil alamatnya saja. Jadi yang kita gunakan adalah
file yang ada di cloud seperti itu. Ya. Dan di sini ada keterangannya bahwa data table merupakan plugin yang membutuhkan library jQuery dan penempatannya pun harus sebelum data table. Penyisipan jQuery harus berada di atas data table karena data table membutuhkan jQuery dulu baru bisa digunakan. Seperti itu. Jadi syarat utama menggunakan data table itu harus ada jQuery, ya. Walaupun pada dasarnya ada beberapa tutorial yang lain bisa tanpa menggunakan jQuery, tapi biasa basicnya itu harus menggunakan jQuery seperti itu. Oke. Dan plugin versi offline teman-teman bisa download dulu filenya nanti di sini, ya. Jadi bisa download dulu filenya di sini nih, ya. Nah, ada download, ya. Download, kemudian di sini tinggal download. Nah, ini contoh cara untuk mengambil plugin ini, ya. Ada CDN Content Delivery Network, jadi kita langsung online gitu ya, ngambil alamatnya di cloud, kemudian download. Jadi kita bisa download file, ya. Nah, file-file ini nanti simpan di satu folder kan dengan project HTML yang teman-teman buat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba praktek, teman-teman, ya. Yang pertama kita akan coba yang paling mudah dulu, yaitu praktek secara online, ya. Nah, teman-teman seperti biasa saja kita buka text editornya. Di sini saya menggunakan Notepad++. Kemudian saya simpan dulu file save as, ya. Saya simpan di Datadog, kemudian CP Web, kemudian saya buat satu buah folder. Nama foldernya adalah pertemuan 12, ya. Di pertemuan 12 ini saya namakan filenya adalah index.html. Oke. Nah, seperti biasa saja teman-teman kita buat struktur dasarnya HTML, ya. Kemudian head, kita kasih judul, ya. Judul, title. Judulnya misalkan belajar atau apa, kita cek di modul judulnya apa sebetulnya. Nah, ini aja lah, menampilkan tabel dengan plugin data table, ya. Menampilkan tabel dengan plugin data table seperti ini. Kemudian kita masuk ke body. Nah, di body baru kita buat H2. Jangan lupa allegiance-nya sama dengan center, ya. H2. Kemudian kita copy-in lagi, ya, judul ini. Kemudian kita selanjutnya bikin tabel, ya. Table. Kemudian kita bikin tr. Ini sebelum kita menggunakan tr dan td ataupun th, jadi kalau di dalam data table kita harus menggunakan dua tag tambahan, yaitu tag thead ya, dan ada tbody. Jadi ada tabel head dan ada tabel tbody. Jadi harus ada ini tambahan. Nah, baru kita di thead ini berarti untuk judul tr seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini selanjutnya kita buat kolomnya. Nah, misalkan kalau dicontoh di sini ada 1 2 3 4 5 6, ya. Ada 6 kolom. Di sini berarti kita buat th 1 2 3 4 5 6. Oke, kemudian nomor, ada npm, ada nama, ada pl, ya, pria, perempuan, laki-laki, maaf, tempat lahir, kemudian ada tgl, lahir atau tanggal lahir. Oke.
Nah, selanjutnya kalau sudah di T-head, kemudian kita masuk ke T-body, kemudian TR sama. Kita akan membuat kontennya sekarang. TD anggap 1 ya, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa copy saja, Ctrl C ya, biar kita agak cepetan dia. Nah, oke. Nah, teman-teman boleh copy untuk datanya ya. Kita bisa copy. Nah, coba TR. Ini padahal bisa ya langsung di copy ya dari tadi. Cuma saya pengen dari awal ini ya. Nah, ini. Udah? Kalau sudah tinggal disimpan. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini gambaran untuk tabel yang belum menggunakan data table. Jadi masih tampilannya sederhana sekali, teman-teman. Nah, ini ada 11 ya. Tadi kayaknya karena kita copy paste. Nah, ini. Kembalikan lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini sebelum kita menggunakan data table. Dan untuk cara yang pertama adalah kita akan menggunakan data table yang versi online-nya ya. Berarti kita tambahkan, teman-teman bisa kembali lagi ke sini ya, atau ke modul saja boleh. Saya sudah masukkan beberapa linknya. Saya sudah masukkan beberapa linknya. Ini linknya nih. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah CSS-nya dulu, kita copy. Kita tambahkan di sini. Ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan dulu jQuery-nya. Ya. Nah, ini. Nah, nanti dicek lagi, jangan asal copy ya. Oke. Nah, selanjutnya gini teman-teman, kita sudah mengincludekan 3 buah file. File yang pertama adalah file CSS, file yang kedua adalah file JavaScript ya, ada jQuery-nya, kemudian ada plugin data table min.js. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan plugin dengan tabel yang kita buat ini adalah kita buat dulu nama ID ya. Jadi supaya alamatnya ke tabel yang ini kita buat ID sama dengan misalkan my table ya. Jadi nama ID-nya adalah my table. Nah, kemudian kita buat script ya. Script tipe sama dengan teks JavaScript. Kemudian kita buat seperti biasa prosedur utama, yaitu dokumen dot ready function ya, seperti ini. Kemudian kita arahkan selektornya tanda pagar karena dia ID my table titik. Nah, kita panggil fungsinya data table-nya itu data table seperti ini. Udah, tinggal kita simpan, kemudian tinggal kita lihat hasilnya. Launch in Chrome. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Jadi dari tampilan tabel yang sederhana tadi, ini menjadi tabel yang interaktif.
Contoh interaktifnya dalam hal apa? Nah, kita misalkan tadi kan ada totalnya 12 record. Nah, di sini ditampilkan hanya 10 record per halaman, ya. Nah, di sini kita bisa tampilkan berapa record, ya. Tinggal kita pilih misalkan 25. Nah, ini langsung tampil, ya. Karena 12 langsung 25 tampil semuanya. Ataupun yang lainnya 100 dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan searching, teman-teman, pencarian. Misalkan di sini ada nama Tatang, kita ketikkan Tatang. Nah, ini langsung dia ke filter sendiri, ya, Tatang Sutarman. Ya. Itu nama, ya. Kalau misalkan tanggal lahir, tempat lahir, misalkan kita Tasikmalaya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Berarti nama mahasiswa yang tampil tempat lahirnya yang Tasikmalaya saja. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada paging. Nah, ketika misalkan saya tampilkan 10, kemudian di sini kita next, ya. Nah, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya dan menampilkan record di halaman kedua. Karena di sini totalnya ada 12, maka halaman kedua ada 2 record yang tampilnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga di sini ada informasi dari record berapa kita menampilkan dan dari total berapa record. Seperti itu. Ya, ini sangat interaktif sekali. Jadi nanti barangkali teman-teman membuat website, misalkan masih belum kita pakai PHP, jadi masih statis lah, ya. Misalkan ada halaman di mana halaman tersebut menampilkan data guru, misalkan, atau data siswa, atau data misalkan juara-juara lah. Nah, pada saat ada orang yang ingin mengecek, kadang-kadang kan mereka tidak ingin melihat secara satu persatu dari atas ke bawah. Nah, kalau dengan seperti ini kan bayangkan saja kalau misalkan ada ribuan data, tinggal kita searching saja, ya, menggunakan fasilitas ini, seperti itu, ya. Nah, selain yang tadi juga sebetulnya di sini kita ada sortir juga, ada pengurutan, ada ordering, ya. Contoh misalkan terurut berdasarkan nomor. Nah, contohnya seperti ini. Terurut berdasarkan nama. Nah, ini dari A to Z. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, tempat lahir, itu bisa tanggal lahir, ya. Jadi menggunakan plugin data table ini kita juga bisa membuat fitur ordering, ya, pengurutan seperti itu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, cara yang kedua adalah cara yang offline, ya. Saya akan praktekkan cara yang offline ini, teman-teman. Jadi untuk cara yang offline kita akan hapus, ya, ininya. Jadi kita hapus yang atasnya. Jadi kita menggunakan yang offline. Nah, tapi caranya tadi kita download dulu. Tadi kan saya sudah download nih. Nih, filenya sudah saya download. Kemudian saya ekstrak ke folder yang punya saya. Cpwet pertemuan 12. Oke. Nah, saya masukkan. Nah, hasilnya jadi dalam satu folder. Nah, udah masuk nih. Nah, teman-teman sebetulnya bisa nanti dibikin folder lagi plugin misalkan, ya. Nanti semuanya dimasukkan ke folder plugin tersebut, tapi nanti pengalamannya harus diubah, ya. Jadi pengalamannya harus diubah. Nah, kita masuk ke versi offline. Nah, ini. Jadi kita tinggal ngelingin aja secara lokal, ya. Misalkan ini file CSS-nya, kemudian yang ini adalah file jQuery dan file data table min.js-nya. Kita simpan, kita coba jalankan, run launch in Chrome. Oh, ini kenapa nih? Gak tampil. Kita cek, ya. Oh, ini jQuery 3.1-nya belum kita download, ya. Nah, saya sudah punya file jQuery 3.1.0.js-nya, ya. Kita bisa
Atau boleh, nah nih caranya kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan tadi kan ada di mana? Kalau di modul itu kan dia online. Nih, dia online kan ya, alamatnya online ini. Nah, ini online. Nah, kita simpan saja ke lokal. Nah, kemudian simpan. Artinya file jQuery-nya sudah masukkan ke lokal juga. Ya. Nah, ini sudah ada. Jadi tadi kenapa tidak tampil? Ya, karena memang kita belum memiliki jQuery 3.1.0.js ini. Nah, sekarang kita coba run launch in Chrome. Nah, ya, tidak ada bedanya sih sebetulnya, sama saja. Cuma bedanya kalau tadi tadi online ya, menggunakan CDN, Content Delivery Network, kalau sekarang yang offline. Jadi teman-teman harus punya file data table dan file jQuery seperti itu. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk pengenalan plugin hari ini. Sebetulnya masih banyak ya teman-teman plugin yang bisa kita praktekkan. Selain plugin data table, ada mungkin untuk image slider dan sebagainya macamnya. Cuma untuk secara umum bagaimana cara menggunakan plugin sama seperti yang lainnya gitu, cuma beda penggunaan saja ya. Jadi ada beberapa file yang mungkin salah satunya di-include-kan, kemudian kita buat pemanggilan untuk menerapkan style atau fungsi-fungsi tertentu ke dalam konten di halaman website kita, seperti itu. Oke teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan, nanti silahkan bisa japri saya atau bisa ditanyakan di grup ya. Mohon maaf apabila selama perkuliahan ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.